Halo, selamat pagi kawan-kawan, teman-teman pekebun organik seluruh Indonesia. Saya dari kebun organik Kota Ternate. Pagi ini mulai beraktivitas membersihkan lahan bekas tanaman cabai saya yang sudah lama. Ini tanaman cabai saya yang sudah saya bersihkan, saya cabut untuk ditanami kembali cabai yang sudah dalam proses persemaian. Setelah beberapa minggu nanti atau setelah beberapa bulan, cabai persemaian ini akan dipindahkan di lahan yang pernah dilakukan penanaman cabai. Nah, jadi ini cabai sudah berumur kurang lebih sekitar 1 tahun lebih. Batangnya saja sudah besar, apalagi akarnya semakin banyak. Ini aku cabut saja sulit sekali, membutuhkan kekuatan yang kuat untuk bisa melepaskannya dari tanah. Cabai yang sekitar 1 tahun lebih ini memang panennya itu lebih dari 40 kali panen. 40 kali panen sampai 50 kali panen. Di dalam postingan-postingan saya tentang cabai itu sudah saya jelaskan. Nah, lahan ini adalah lahan yang perlakuannya sejak awal pindah tanam olah lahan itu secara organik, baik pengolahan tanah pupuk dasarnya menggunakan kompos, menggunakan POC pupuk organik cair dari berbagai macam bahan, terutama dari menggunakan biang kompos dari sahabat Bali Organik TV, sahabat beli, menggunakan biang kompos yang diperlakukan di tanah ini. Ini tanah tebing, sehingga kalau curah hujan, cuacanya hujan, banyak sekali humus tanah yang di bawah air. Makanya saya harus membuat saluran air agar airnya bisa tidak bertahan di bedengan ini. Nah, saya mau menjelaskan bahwa cabai ini dengan umur 1 tahun lebih, panennya sudah 40 sampai 50 kali panen. Baru hari ini saya bersihkan karena mau digantikan dengan cabai yang sudah disemai. Ini sekitar 3 sampai 4 bulan saya tidak lagi mengurusnya, tidak menyiramnya, tidak memberikan POC pupuk cair organik, tidak memberikan kompos padat di cabai ini. Saya biarkan begitu bertahan, survival dengan kondisi alam, kondisi hujan, kondisi panas. Dia menghidupi dirinya sendiri dengan akar yang begitu banyak. Akhirnya dia bisa bertahan, bahkan beberapa kali bisa dipanen. Walaupun saya sudah stop untuk merawatnya dengan tujuan agar bisa mengakhiri proses kehidupan dia dan menggantikan dengan kehidupan yang baru, anak-anaknya yang baru. Nah, jadi video singkat ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita memanfaatkan cabai yang kita cabut ini. Apakah kita buang ataukah kita kelola dia menjadi kompos? Tentu bagi kebun organik Kota Ternate akan dikelola menjadi kompos
baik daunnya, batangnya, dan buah yang sisa. Tapi saya ingin memberikan satu resep. Kawan-kawan tidak perlu untuk mencari akar-akar tanaman yang lain dalam rangka untuk membuat pupuk cair yang berkomposisi bahan akar, atau istilahnya pupuk dari akar-akar tanaman. Sudah banyak sekali teman-teman yang buat video itu. Aku ingin mengatakan bahwa tidak usah kemana-mana, terlalu jauh Anda melangkah untuk mencari banyak sekali perakaran gulma, perakaran rumput. Walaupun itu penting, tapi ketika Anda kesulitan karena banyak aktivitas, cukup Anda menggunakan perakaran tanaman Anda sendiri yang sudah barang tentu subur, perlakuannya organik, dan lain-lain. Saya akan mengatakan bahwa akar-akar cabai ini, akar tanaman cabai ini akan saya manfaatkan sebagai pupuk cair, pupuk yang berbahan akar tanaman cabai. Juga ada batang-batangnya yang keras saya akan gunakan, juga beberapa daunnya akan saya gunakan, dan saya kombinasikan dengan buah yang manis, sekitar berapa biji, berapa buah, atau berapa kilo, terserah itu teman-teman. Ini akan diperuntukkan nanti ke depan untuk kelangsungan perkembangan kehidupan cabai yang aku tanam kembali, sehingga akar-akar tanaman ini akan saya manfaatkan sebagai proses pembuatan pupuk cair, juga akan membuat sebagai pupuk atau pasta akar yang diajarkan oleh sahabat Bali Organik TV, sahabat Beli. Pasta akar dari akar cabai. Saya percaya dan menurut ilmu pengetahuan bahwa perakaran cabai yang sehat, yang subur ini banyak sekali mikroba, banyak sekali mikroorganisme, baik di dalamnya fungisida, baik di dalamnya mikroorganisme yang cendawan yang menguntungkan, jamur yang baik, segala macam itu bertahan dan berkumpul di situ, di tanah yang kita perlakukan selayaknya seperti menjaga alam. Di tanah yang kita perlakukan secara organik ini pasti banyak sekali mikroba yang hidup, yang sehat, yang berkembang di situ. Nutrisi, baik unsur hara yang mengandung unsur hara makronya, mikronya, semuanya ada di situ. Makanya pada kesempatan ini akar tanaman cabai ini akan saya manfaatkan untuk kepentingan membuat pupuk cair, sehingga kita akan perlakukan kembali lagi ke cabai, kembali lagi ke tanaman-tanaman yang lain. Akar cabai kembali lagi ke cabai, ke lombok, ke tanaman-tanaman yang lain yang kita manfaatkan untuk bisa memupuk atau memberikan pupuk cair kepada tanaman yang fasenya fase vegetatif ataupun fase generatif, pindah tanam dan masa berbuah dan berbunga. Akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita memberikan pupuk yang dari dirinya sendiri. Tentu akan bisa menghasilkan harapan bagi teman-teman yang berkebun secara organik. Oke, sekian. Semoga bisa bermanfaat video singkat ini. Salam dari petani atau saya, pekebun organik Kota Ternate. Semoga kita selalu menjaga kesehatan, sehat selalu, dan mendapatkan berkah dari segala aktivitas kita dalam rangka menjaga alam dan memperbaiki tanah yang rusak, memperbaiki ekosistem, melindungi ekosistem. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.